Yesus. Selamat kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, saya percaya bahwa ketika kita membuka hati kita merindukan kehadiran Tuhan. Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga kita. Tuhan hadir di setiap pribadi kita. Bahkan Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Untuk itu pagi hari ini jemaat Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita siapkan hidup kita. Kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan Raja di atas segala raja. Sebab itu saya mengajak kita semua melupakan segala perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita mau persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang selalu ada buat kita. Haleluya. Mari kita bawa korban syukur kita bagi-bagi Tuhan. Kita bawa pujian kita bagi Tuhan. Kita persembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Sungguh bersyukur buat segala kebaikan-Mu, kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini bagi Tuhan sebagai pengagungan kita atas Raja di atas segala raja. Haleluya. Ajaib bagi hidup kami Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari lebih lagi kita akan kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Ajaib Tuhan.
ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin, amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari lebih lagi katakan, sing my soul, my soul, my Savior God, how great, how great, how great, how kebesaran-Mu Tuhan. Puji kebesaran. Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang dahsyat dalam seluruh hidup kami Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Terpuji-puji bagi nama-Mu Tuhan. Ini pengagungan kami, ini pujian kami umat-umat-Mu. Mengakui bahwa Engkau Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang besar dalam seluruh hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini buat segala pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Kami boleh bersyukur Tuhan sudah sertai kami. Tuhan selalu pelihara kami. Hingga hari ini kami boleh ada di penghujung bulan Januari. Kami boleh melalui setiap hari-hari kami. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan demi bulan. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah lalai, bahkan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji bagi nama-Mu. Saatnya kami akan membawa korban syukur kami bagi Tuhan. Bersama dengan umat-umat-Mu, bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, yang ada di rumah masing-masing. Saat ini Tuhan kami menyiapkan hati kami, memuji menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memberikan pujian bagi nama Tuhan. Sebab itu Tuhan kami percaya,
Tuhan ada bekerja di tengah-tengah ibadah kami, memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-puji bagi nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami percaya Tuhan ambil alih rangkaian ibadah hari ini Tuhan. Dari awal hingga selesainya. Biar jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang pakai setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan urapi kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, saat kita ada di rumah, dimanapun, kalau kita membuka hati kita, kita siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan akan bertahta di atas pujian umat-umatnya. Haleluya. Bersama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat-Nya, pertolongannya, anugerahnya yang Dia selalu limpahkan bagi kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Terima kasih Tuhan, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya Tuhan.
Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Tuhan yang selalu memberkati kita dengan berkat-berkat yang melimpah-limpah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Allah yang kita muliakan, yang kita agungkan pagi hari ini. Allah yang selalu peduli akan kita. Allah yang selalu memberkati kehidupan kita. Sekalipun kita ada di masa pandemi, namun saya percaya bahwa Tuhan tahu segala permasalahan hidup kita. Tuhan peduli apapun yang sedang kita hadapi. Sebab itu kita tidak bisa lari kemana-mana. Satu hal yang kita andalkan hanya Tuhan. Karena dialah sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita. Dia segalanya bagi kita, segalanya bagi Bapak Ibu yang ada, segalanya bagi jemaat Tuhan yang ada. Sebab itu pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan adalah harapan kita yang kita selalu andalkan. Terima kasih Tuhan. Engkau Terima kasih yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin, amin Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, bersama-sama kita angkat pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada. Mari bersama-sama katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari dengan segenap hati katakan, satu-satunya. Haleluya. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan.
Satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus, Kaulah Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Karena Kau sumber kekuatan bagi kami, Kau sumber pengharapan kami Tuhan, Kau sumber kedamaian bagi kami, Kau sumber segalanya bagi kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami Tuhan, Kau sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulih. Mari lebih lagi sama-sama katakan satu-satunya. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati kami Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Satu-satunya Tuhan, Kaulah satu-satunya sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kaulah sumber pertolongan, Kaulah sumber segalanya dalam hidup. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sumber segalanya bagi Tuhan. Haleluya. Terpuji bagimu, terpuji bagi namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku.
sumber harapan kami, Kau sumber pertolongan kami Tuhan. Kau segalanya dalam hidupku Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami berlindung. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajar kami terus percaya akan janji-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus percaya akan segala pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segenap kami jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Saat kami ada di rumah masing-masing, Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami seluruh jemaat-Mu. Kami mampu dan kami bisa berdiri sampai hari ini karena firman Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Firman Tuhan yang selalu ada dalam hati kami, mengingatkan kami untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji bagi nama-Mu. Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sehingga setiap firman Tuhan yang ditabur, yang disampaikan bagi seluruh jemaat Tuhan, memberkati kami Tuhan. Memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, selamat siang, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir ketika kita memuji menyembah Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan Dia bertahta di atas pujian kita. Dia ada di dalam pujian kita. Dia bersama dengan kita dalam setiap ibadah kita. Khususnya pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Buat kasih anugerah-Mu Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu kekal selamanya Tuhan Yesus. Biarlah kami datang dengan sikap yang benar untuk mendengar firman-Mu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu memuaskan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, supaya melalui firman-Mu Tuhan Yesus, kami melihat kuasa Tuhan, kami melihat berkat Tuhan, kami melihat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini firman Tuhan yang kita akan baca dan pelajari masih berbicara tentang sekitar curahan berkat-berkat. Curahan berkat-berkat ini adalah
minggu terakhir di bulan ini, di tahun yang baru ini, dan kita percaya, kita rindu melihat curahan berkat-berkat yang daripada Tuhan dicurahkan dalam hidup kita di sepanjang tahun 2021 ini. Memang kita lihat ada banyak problem, ada banyak masalah, pergumulan, persoalan, khususnya akibat dampak dari COVID-19 ini. Tapi kita percaya di dalam segala hal Tuhan masih mampu dan Tuhan sanggup. Tuhan ingin menyatakan pertolongannya melalui curahan-curahan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan pada siang hari ini kita akan berbicara tentang curahan berkat-berkat yang dimaksud dalam dua hal. Yang pertama, berkat rohani dan berkat jasmani. Kita akan berbicara tentang curahan berkat dalam hal jasmani, dalam hal rohani. Sebelum mari kita sama-sama baca ayatnya di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima dan Markus 5 ayat 25 sampai 34. Yesaya pasal 53 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34, Markus 5 ayat 25 sampai 34, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya, ia melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami rindu supaya berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita ke depan di tahun 2021 ini. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Dan tema kita sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini berbicara tentang curahan berkat-berkat. Dan berbicara tentang curahan berkat-berkat. Curahan itu berbicara sesuatu yang dicurahkan, sesuatu yang dituangkan, sesuatu yang dilimpahkan. Dan bicara tentang berkat-berkat itu, dan bicara tentang berkat adalah karunia yang membawa kebaikan dan keselamatan bagi kita. Jadi curahan berkat-berkat yang kita akan bicarakan pada saat ini berarti berbicara Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya, yaitu karunia yang mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya, karunia yang mendatangkan keselamatan bagi kita semuanya di tahun 2021. Karunia itu adalah curahan-curahan berkat-berkat, dan hari ini kita akan berbicara tentang dua hal. Curahan berkat tersebut adalah berkat jasmani dan berkat rohani. Curahan berkat-berkat yang dimaksud bukan hanya 1-2 berkat, tetapi semua berkat-berkat yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Dan kalau kita baca tadi dari Markus pasal yang kelima tadi ayat 30 dikatakan begini. Markus
5 ayat 30 dikatakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dikatakan. Yesus katakan pada saat itu, katakan kepada murid-muridnya bahwa dia merasakan bahwa di dalam dirinya, dari dalam dirinya ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Ada tenaga yang keluar. Tenaga yang keluar ini adalah kuasa Tuhan, kuasa ilahi, kuasa yang dari Tuhan Yesus, dan kuasa inilah yang mencurahkan berkatnya, yang mendatangkan berkat-berkatnya bagi wanita yang 12 tahun pendarahan tadi. Sehingga wanita yang 12 tahun pendarahan tadi, ketika tenaga yang keluar dari Yesus, kuasa yang keluar dari Yesus, yaitu berkat yang tercurah dari Yesus, mengalir kepada kehidupan yang daripada wanita yang lamanya 12 tahun pendarahan. Ketika dia mengalami kuasa itu, mengalami menerima tenaga itu, berkat itu apa yang terjadi? Dia disembuhkan, bukan hanya secara jasmani tetapi rohaninya pun disembuhkan oleh Tuhan. Dan hari ini kita berbicara tentang berkat-berkat rohani tersebut. Ada tenaga yang keluar dikatakan dari dalam diri Yesus. Dan tenaga yang keluar itu dari dalam Yesus inilah yang menyebabkan wanita 12 tahun tadi selama 12 tahun menderita pendarahan. Dan dia disembuhkan. Dan belajar dari wanita 12 tahun pendarahan ini, kita akan berbicara tentang ada dua berkat. Berkat jasmani dan berkat rohani. Dikatakan di sini dalam ayat yang ke-34 Markus pasal 30 Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Ini yang terjadi, yang dialami oleh wanita yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun dikatakan. Ketika ia datang kepada Yesus, menghampiri Yesus, dia katakan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ketika ia berpikir demikian dalam hatinya, dipercaya beriman dalam hatinya, dikatakan ada tenaga yang keluar dari kehidupan Yesus, dari dalam diri Yesus. Dan tenaga ini adalah kuasa daripada Yesus. Dan kuasa ini berbicara tentang berkat atau curahan yang daripada Yesus. Saya rindu tenaga yang keluar dari dalam diri Yesus itu, kuasa yang keluar dari dalam diri Yesus itu, yang mencurahkan berkatnya, itu juga kita alami. Sehingga di tahun 2021 itu berkat-berkat secara jasmani, berkat-berkat secara rohani kita bisa alamin juga. Sama seperti wanita 12 tahun pendarahan tadi yang menderita pendarahan selama 12 tahun pendarahan, akhirnya menerima curahan berkat jasmani dan rohani dari Tuhan Yesus. Jadi dari ayat firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara bagaimana cara kita menerima berkat jasmani dan berkat-berkat rohani yang dicurahkan oleh Tuhan. Jadi perempuan tadi bukan hanya menerima satu berkat, tetapi dia menerima banyak berkat. Dan itu diungkapkan dengan dua jenis berkat, yaitu berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat jasmani yang dialami oleh wanita 12 tahun pendarahan ini apa sih? Kita lihat bahwa berkat jasmani, berkat-berkat secara jasmani, ia disembuhkan dari akibat pendarahan. Kita lihat wanita ini 12 tahun dia lamanya menderita pendarahan. Dan ketika dia beriman kepada Yesus, dikatakan dia menerima berkat secara jasmani. Apakah itu? Dia disembuhkan dari akibat sakit pendarahan. Jika wanita 12 tahun ini tidak disembuhkan, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, maka apa yang dialami? Jika dia sampai 12 tahun tidak disembuhkan dari sakit pendarahannya, apa yang terjadi? Dia akan mengalami minimal 3 beban, 3 tekanan dalam hidupnya. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, dia akan mengalami yang namanya beban secara fisik, tekanan secara fisik. Karena dikatakan di dalam ayat 25 Markus 5 ayat 25 dikatakan begini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya. Itu beban secara fisik, 12 tahun menderita pendarahan. Bukan hanya 12 hari, 12 bulan, tapi 12 tahun itu penderitaan yang cukup lama. Jadi dia kalau tidak dibebaskan menerima berkat secara jasmani, dia disembuhkan dari penyakitnya, maka dia akan mengalami yang namanya akibat dari penyakit pendarahan. Yang pertama akibatnya apa? Dia akan mengalami tekanan terus menerus yang diakibatkan dari pendarahannya ini. 12 tahun loh, itu cukup lama. 1-2 tahun aja sudah lama, ini 12 tahun. Dan kita bayangkan orang yang sakit pendarahan, dikatakan sehari, 2 hari, 3 hari aja mungkin kita masih bisa bertahan, mungkin tubuh kita masih kuat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini dikatakan wanita ini
12 tahun lamanya menderita pendarahan. Artinya secara fisik ia pasti menderita. Ia pasti kehilangan kekuatan daya tubuhnya, daya tahan tubuhnya pasti kehilangan. Dan dikatakan dia juga pasti mengalami kelemahan tubuh. Dia juga pasti mengalami kelelahan dalam tubuhnya. Orang yang keluar namanya pendarahan sehari 2 hari sih masih nggak apa-apa. Tapi kalau ini berlanjut setahun 2 tahun bahkan 12 tahun, itu artinya pasti tubuhnya sangat lemah. Pasti tubuhnya sangat lelah. Pasti tubuhnya secara fisik sakit, sangat menderita. Dan itulah merupakan tekanan secara fisik bagi dia, tekanan secara lahiriah bagi dalam dirinya. Karena apa? 12 tahun itu kalau kita berpikir ini lama banget gitu ya. Tetapi saya mau katakan, kalau dia tidak disembuhkan secara roh, secara jasmani, maka itulah yang terjadi dalam hidupnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyembuhkannya. Dikatakan tadi, Tuhan akhirnya menyembuhkan dia dari tekanan secara fisik tadi, dari tekanan fisik yang melemahkan dia akibat 12 tahun pendarahan. Berikutnya juga dia juga tertekan, dia juga mengalami bebanan secara kejiwaan. Bayangin 12 tahun menderita pendarahan. Dikatakan di dalam Markus 5:25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dikatakan menderita pendarahan, dia sangat menderita akibat pendarahan ini. Dikatakan jiwanya juga bukan hanya fisiknya lemah, bukan hanya fisiknya jadi nggak kuat, jadi gampang, kalau kita bilang itu letih, lesu, loyo, semuanya ada dalam hidupnya. Bahkan saya rasa namanya darah keluar terus, dia pasti bisa saja pingsan, bisa saja sekarat, bisa saja dia di ujung tanduk lah kalau kita bilang, antara mati dan hidup. Karena apa? 12 tahun menderita pendarahan loh. Dan dikatakan tadi itu beban secara fisik bagi dia, secara roh, secara jasmani bagi dia. Dan dikatakan juga dia juga memiliki beban secara kejiwaan. Beban secara kejiwaan apa? Pada zaman itu Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Orang yang menderita pendarahan itu dianggap najis loh. Dan orang yang menderita pendarahan ini pasti secara mental dia terganggu. Secara mental dia juga, secara psikis juga dia itu sangat terpukul, sangat tertekan. Karena apa? Dianggap najis. Orang yang pendarahan itu akibatnya apa? Karena dianggap najis. Akibatnya apa yang terjadi? Pasti hidupnya itu, dikatakan hidupnya itu pasti itu hidupnya akan dijauhkan. Tidak seperti masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya berkumpul, hidup bersama, berbicara bersama, mungkin sesama saudaranya, sesama tetangganya. Tetapi wanita ini tidak mengalami demikian. Kenapa? Dia tekanan mental, karena mental secara psikis. Kenapa? Karena dia pendarahan, dianggap najis. Akibatnya dia akan diasingkan, dikucilkan, dijauhkan dari keluarganya, dijauhkan dari lingkungannya, dijauhkan dari masyarakat. Dia ada tempat khusus karena dia najis. Secara fisik dia terganggu dan secara mental juga dia terganggu akibat dari sakit yang dialami, yaitu yang dianggap najis pada saat itu. Dan bukan hanya itu, secara ekonomi juga dia mengalami beban, mengalami tekanan, karena dikatakan di dalam Markus 5 ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dikatakan semua yang ada padanya habis. Karena apa? Karena berobat, dikatakan berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, dikatakan. Sehingga dikatakan di ayat yang tadi, semua yang ada padanya. Itu berarti biaya untuk berobat. Itu berarti uangnya, dikatakan semuanya habis karena diobati. Dan itu berbicara dia juga mengalami tekanan dalam keuangan, beban dalam keuangan karena penyakit yang dialami tadi. Ingat, dia mengalami beban secara jasmani kalau dia tidak disembuhkan dari sakit pendarahannya. Beban secara jasmani tadi apa tadi? Yang pertama beban fisik, yang kedua beban kejiwaan. Karena apa? Dijauhkan. Sama seperti kita sekarang. Kalau kita sakit yang namanya kena COVID-19 ini, pasti kita dikarantina, kalau istilah, dijauhkan dari lingkungan, ditaruh di tempat khusus. Dan itu berlangsung beberapa hari sampai kita dinyatakan negatif dari COVID ini. Tetapi wanita ini 12 tahun loh dia mengalami hal yang begitu terasing gitu ya. Terasing karena dianggap najis. Tetapi puji Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia arahkan hidupnya kepada Yesus, dia datangi Yesus, dia katakan, asal ku jamah
jubahnya aku akan sembuh. Dan ada tenaga yang keluar dari dalam diri Yesus, kuasa yang daripada diri Yesus. Dan dikatakan kuasa itulah yang mendatangkan berkat jasmani dalam kehidupan wanita ini. Dan wanita ini akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Jadi secara jasmani wanita pendarahan ini mengalami berkat yang daripada Tuhan. Dan secara berikutnya dia juga mengalami yang namanya berkat secara rohani. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam tadi Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi ketika dia menerima berkat secara jasmani, tubuhnya disembuhkan. Masalah dengan tubuh ini, yang berhubungan dengan tubuh ini, tekanan atau beban dalam tubuh ini, dikatakan pada saat itu disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, masalah rohaninya dipulihkan oleh Tuhan. Dikatakan dia menerima berkat secara rohani. Artinya apa? Dikatakan di sini dia menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dikatakan di sini menerima keselamatan artinya melalui Tuhan Yesus dia diampuni. Melalui Tuhan Yesus dia dibenarkan. Melalui Tuhan Yesus dia dipindahkan. Kalau Alkitab katakan dipindahkan dari gelap kepada terang. Dipindahkan dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Dipindahkan dari neraka kepada surga. Jadi itu berkat yang luar biasa. Jadi ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama di tahun 2021 ini. Mari kita sama-sama mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan, curahan berkat yang daripada Tuhan, curahan berkat yang dimaksud tersebut. Belajar dari wanita pendarahan yang 12 tahun lamanya pendarahan, ada dua hal. Yang pertama, berkat secara jasmani, dan yang kedua, berkat secara rohani. Berkat jasmani apa? Tubuhnya disembuhkan, bahkan akibat dari penyakit ini dipulihkan oleh Tuhan. Ya, yang tadinya Bapak Ibu sekalian secara fisik dia lemah, sekarang dia kuat. Yang tadinya secara mental dia sangat terpukul, sangat tertekan, tetapi sekarang dia kembali diterima oleh masyarakat. Karena apa? Dia dipulihkan oleh Tuhan, dia disembuhkan oleh Tuhan. Secara ekonomi dia tidak mengalami yang namanya lagi biaya untuk berobat. Karena apa? Tuhan sudah sembuhkan dia, Tuhan sudah pulihkan dia. Dan bukan hanya itu, yang berkat yang paling luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang paling luar biasa adalah berkatnya adalah dia wanita ini menerima berkat rohani, yaitu keselamatan. Dan saya mau katakan di antara kedua berkat ini, berkat jasmani dan berkat rohani, berkat jasmani dan rohani, berkat rohanilah yang paling utama. Berkat rohanilah yang paling utama dan yang paling penting dalam hidup kita. Karena apa? Berkat rohani ini berbicara tentang keselamatan kita. Kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu berbicara tentang surga, berbicara tentang kerajaan yang kekal, masuk surga, terhindar dari neraka. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki hidup seperti wanita 12 tahun pendarahan ini. Dia datang menyerahkan pergumulannya, membawa persoalan tekanan dalam hidupnya kepada Yesus. Dia letakkan, dia berharap kepada Yesus, dan dia katakan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan persoalan kita, apapun tekanan yang kita alami saat ini, mari datang kepada Yesus. Terima berkat jasmani dan berkat rohani yang daripada Tuhan. Tuhan pulihkan kita secara jasmani dalam apa yang kita sedang alami, yang sedang gumulkan, dan Tuhan pulihkan juga. Tuhan ampuni kita secara rohani, kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita sama-sama berdoa saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, buat anugerah-Mu dalam hidup kami, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami belajar Tuhan hari ini tentang dua berkat-berkat Tuhan, berkat jasmani dan berkat rohani. Sama seperti wanita 12 tahun pendarahan, Engkau memulihkan dia secara jasmani. Segala beban yang ada dalam jasmaninya Tuhan Yesus, fisiknya Tuhan, baik itu mentalnya, baik itu ekonominya, Tuhan pulihkan dengan berkat rohani, berkat jasmani. Demikian juga dengan kami Tuhan. Mungkin kami sedang bergumul dengan sakit penyakit, mungkin kami sedang bergumul dengan masalah ekonomi kami, keuangan kami. Kami sedang bergumul Tuhan Yesus dengan masalah psikis kami Tuhan, kejiwaan kami
Tuhan. Kami hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Kami hidup dalam kelelahan dan kelemahan. Kami berdoa saat ini Tuhan. Kami terima berkat jasmani yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami juga mau terima berkat rohani yang daripada Engkau. Bukan hanya tubuh kami yang disembuhkan, tetapi jiwa kami diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Engkau terima kami, benarkan kami. Engkau ampuni segala dosa kami. Engkau pindahkan kami dari gelap kepada terang. Engkau pindahkan kami dari kematian kepada hidup, dari neraka kepada surga. Itu yang lebih penting dalam hidup kami Tuhan. Engkau terima kami apa adanya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan dalam hidup ini belajar untuk seperti wanita ini Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Engkau, berserah tunggu-tunggu pada Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami bukan hanya menyampaikan dan mendengar firman-Mu, tetapi kami jadi pelaku firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan, tenaga yang daripada Tuhan mengalir dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam aktivitas kegiatan kami, sekolah kami, dalam pergumulan persoalan kami. Biarlah tenaga yang keluar yang mendatangkan berkat bagi wanita pendarahan 12 tahun, kami juga menerimanya saat ini Tuhan, dalam setiap aspek hidup kami. Kami terima berkat-berkat ini. Kami terima Tuhan kuasa itu. Kami terima tenaga itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta semuanya ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.